Ibuku tak langsung menjawab. Dia melirik sinis menatap baik-baik orang asing di hadapannya. "Rek naon sialeng ka dieu?" Tiba-tiba suara ibu berubah. Suaranya sangat besar. Saya pun langsung sadar kalau itu bukan lagi ibu. Kyai Jafar mendekati ibu. Beliau memegang pundak dan punggung ibu. Sedangkan Ustadz Husin memijit-mijit telapak kaki ibu sambil membacakan doa-doa. Lalu Kyai Jafar berbicara kepada sosok yang merasuki ibu. "Siapa yang berada di dalam tubuh ini, keluar sekarang juga." Sosok itu tertawa mengejek. Kyai Jafar tak menghiraukannya. Dia mulai membacakan doa, begitupun dengan Ustadz Husin. Suara yang dikeluarkan olehnya sangat menyeramkan, membuat siapapun yang mendengarnya bergidik ngeri. Karena diserang Kyai Jafar dan Ustadz Husin, sosok itu pun kewalahan. Dia berteriak, mengerang, menangis. Kemudian dia juga tertawa dan berkata, "Aku senang sama dia. Sangat nyaman masuk dalam tubuhnya. Aku ingin membawa dia ke alamku. Hahaha." Kyai Jafar membalas, "Kau tidak bisa membawanya. Kami mencegahmu. Kalau kau tidak pergi dari tubuh wanita ini, kami akan membakarmu." Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segenap kekuatan, Kyai Jafar dan Ustadz Husin melawan makhluk itu. Sungguh mengerikan. Butuh waktu yang lama untuk melumpuhkan makhluk itu. Sampai pada akhirnya, makhluk itu pun menyerah. Sebelum dia keluar dari tubuh ibu, dia berkata, "Saya di sini disuruh oleh Tuan untuk mengganggu keluarga ini. Saya juga disuruh untuk membuatnya lumpuh. Kalau saya keluar dari tubuh manusia ini tanpa izin dari Tuan saya akan dibunuhnya." Kyai Jafar bertanya, "Kalau kau pergi dari tubuhnya, kau tidak akan dicelakai. Saya akan membawa kau ke suatu tempat di mana berkumpulnya jin-jin muslim. Tempat di mana berkumpulnya jin-jin muslim." Baiklah. Lalu makhluk pun keluar dari tubuh ibu. Apakah kalian pikir semua telah berakhir? Tentu saja tidak. Tiba-tiba tubuh ibu bergerak kembali. Dia bangun dan duduk bersila. Tiba-tiba dia bersuara dengan lantang, seperti menahan amarah. "Kurang ajar! Siapa yang mengalahkan anak buahku? Sini lawan aku sekarang. Kalian akan aku makan." Hahaha. Entah siapa kali ini yang masuk ke tubuh ibu. Suara beratnya membuat suasana mencekam. Ayahku panik sekali melihat ada yang masuk lagi ke tubuh ibu. "Pak Kyai, istri saya kenapa lagi? Kenapa makhluknya nggak mau keluar-keluar?" tanya ayah sambil menahan tangis. "Tenang Mas Rudi,
Jadi, yang bersemayam di tubuh Mbak Tari itu ada dua. Yang pertama itu sudah dikeluarkan. Yang satu ini yang paling kuat. Bantu dengan doa-doa ya, Mas. Dan panggilkan murid-murid saya untuk masuk ke ruangan ini. Ayah pun mengangguk. Baik, Pak Kiai. Lalu Kiai Jafar berbicara dengan makhluk itu. Saya yang telah melepasnya keluar. Sekarang saya akan bertanya kepada siapa yang menyuruhmu menghabisi keluarga Mas Rudi. Dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Apa yang kau tahu? Aku dan wanita ini sudah menyatu. Kalau kau mengeluarkan aku dari wanita ini, maka dia akan mati. Akulah sumber kekuatannya. Hahaha. Coba saja kau kalahkan aku, tantangnya. Kiai Jafar menjawab tenang. Tidak ada yang kuat di alam semesta ini kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat katakan, siapa yang menyuruhmu? Atau aku akan membakarmu. Hahaha. Kau yang akan aku makan terlebih dahulu. Lalu terjadilah pertarungan antara Kiai Jafar dan sosok yang ada di tubuh ibu. Ustadz Hussein dan murid-murid Kiai Jafar membantu membacakan doa-doa. Ibu meraung-raung dan menjerit kesakitan. Tanpa sadar, aku pun menangis. Aku sangat tidak tega melihat ibu tersiksa seperti itu. Tolong ibuku ya Allah. Tak berapa lama, ibu muntah darah. Darahnya berwarna hitam. Kiai Jafar mendekat dan membantu ibuku untuk duduk. Lalu dia memegang pundak ibu dan membacakan doa sambil bertanya kepada makhluk tersebut. Kau diberi apa oleh dukunmu? Dia memberiku darah, jawabnya. Jadi, setiap manusia yang memberimu darah, kau akan menuruti perintahnya? Tanya Kiai Jafar. Tentu saja, karena saya sudah terikat perjanjian dengan orang yang memberikan darah itu, jawab makhluk tersebut. Baiklah, sekarang lihat ini. Kiai Jafar mengucapkan doa-doa lagi. Makhluk itu bereaksi. Hentikan! Hentikan! Jelaskan siapa yang menyuruhmu? Tanya Kiai Jafar, masih dengan melafalkan doa-doanya. Jangan baca-baca itu. Jangan bakar saya. Akan saya beritahu asal jangan baca itu lagi. Makhluk itu pun memelas. Baiklah, sekarang jelaskan. Aku mencelakai keluarga ini atas permintaan dari orang yang tidak suka dengan kesuksesan Mas Rudi. Dan orang itu adalah teman satu pekerjaan. Maksudmu teman saya? Siapa namanya? Tiba-tiba ayahku menyela dan bertanya kepada makhluk itu. Saya tidak bisa mengatakannya. Saya sudah terikat janji. Sekarang lepaskan saya. Saya tidak akan mengganggu keluarga ini. Tapi orang itu tidak akan pernah berhenti sampai orang yang bernama Rudi mati. Tiba-tiba
tubuh ibu pun ambruk. Ayah menggotong ibu dan membaringkannya di tempat tidur. Mas Rudi, sepertinya ini belum berakhir. Ketika dukun itu tahu kalau jin-jinnya sudah dikalahkan, dia akan kembali mencoba mencelakai kalian lagi. Mbak Tari jangan sampai ditinggalkan sendiri ya. Minta Mbak Tari untuk terus-terus berzikir, selalu mengingat Allah. Karena dengan selalu mengingat Allah, akan dijauhkan dari segala jin yang akan mengganggu manusia. Santet darah sewu adalah santet yang mematikan. Untung saja saya datang tepat pada waktunya. Jika terlambat, mengobati Mbak Tari sudah pasti dia akan kehabisan darah dan meninggal. Untuk itu, kalian semua harus selalu waspada. Ingat, setelah ini kalian jangan berhenti berdoa, karena saya yakin orang itu tidak akan berhenti mengganggu kalian. Tubuh kalian jangan terlalu kosong, ujar Kiai Jafar. Setelah memberikan pesan dan wejangan, Kiai Jafar dan murid-muridnya pamit untuk pulang. Hanya Ustadz Hussein yang masih menemani ayah. Ibu sudah sadar, namun tubuhnya masih terasa lemas. Bagaimana tidak, dia dirasuki oleh jin yang benar-benar kuat. Aku saat itu lega luar biasa melihat ibuku sudah kembali. Beberapa hari setelah kejadian itu, ibu sudah terlihat sehat-sehat saja. Walaupun dia sesekali sering didatangi sosok-sosok yang mengganggunya, tapi ibu sudah siap menghadapi para jin-jin tersebut. Sebulan sekali, ibu melakukan ruqyah agar benar-benar sembuh total dari kiriman santet teman kerja ayah. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Dua tahun ibu baru sembuh total. Semenjak kejadian itu, ibu mempunyai kemampuan untuk bisa melihat hal-hal gaib. Darah yang selalu keluar dari organ vital ibu berangsur-angsur sudah menghilang. Pernah ada yang menawari ayahku untuk mengirimkan kembali santet itu kepada si pengirim. Tapi ibuku melarang ayah. Menurutnya tidak baik kalau kita perang santet. Ibu sudah lelah dan tidak ingin membalas perlakuan buruknya. Biar Tuhan yang akan membalas semua perbuatannya ya. Menurut Kiai, jin itu dibagi menjadi 3. Ada jin hitam, merah, dan putih. Yang paling berbahaya tentunya jin merah. Bahkan jin merah tidak hanya membuat sakit, tapi membuat korbannya meninggal. Bisa menutup aliran darah dari jantung dan membuat sasarannya langsung meninggal begitu saja. Walaupun tidak punya riwayat penyakit jantung, berbahaya. Keduanya ada jin. Berbahaya kedua ada jin hitam. Menurut orang pintar, jin hitam ini bisa membuat seseorang tidak bisa berbicara. Dia akan merusak pita suara dan membuatnya menjadi gagu. Terkadang juga memutus bagian telinga dan membuatnya menjadi tuli. Ada beberapa kasus yang bisa disembuhkan oleh supranatural dan membuatnya normal kembali.
tapi membutuhkan proses panjang. Yang paling tidak berbahaya, tentunya setan putih. Untuk jenis ini biasanya membuat korbannya kesakitan. Misalnya dibuat panas dingin, kulit gatal, perih, dan lainnya. Di Indonesia, masalah seperti ini memang masih kental. Bahkan ada beberapa daerah yang masih sering mengirimkan santet ke orang yang tidak disukainya. Siapa saja yang bisa membuat santet dan seperti apa kerjanya? Menurut ahli, wanita lebih mahir membuat santet dibandingkan pria. Karena wanita mengalami masa-masa haid yang bisa membuat jin suka. Ditambah dengan mantra Bukit Kanugunang. Maka jin pun mudah mendekat dan bisa memerintahnya. Pekerjaan ini memang harus yang ahli. Inilah kenapa banyak dukun wanita yang lebih kuat dibandingkan dukun pria. Bahkan ada dukun wanita yang bisa membuat kecelakaan lalu lintas dan korbannya mati dengan mengenaskan. Cara kerja santet memang cukup unik. Jadi ada orang yang memerintahkan jin untuk menyerang seseorang. Jin itu menjadi abdi dukun tersebut karena sering diberi makan. Bahkan menurut paranormal, ada jin yang menghisap darah dari dukun tersebut dan membuat dukun terlihat kurus. Tidak pernah gemuk, walaupun makan banyak. Ciri-ciri dukun santet biasanya tubuh kurus, mata merah, dan jalannya yang menunduk. Warna matanya merah. Menurutnya, karena mata setan atau jin yang selalu berada di sekitarnya. Itulah cerita dari kakak sepupuku yang pernah mengalami santet. Yang mengerikan. Itulah cerita dari kakak sepupuku yang pernah mengalami santet yang mengerikan. Alhamdulillah, sekarang beliau masih ada. Dan kadang aku suka cerita masalah cowokku. BTW, dia bisa mengetahui cowokku itu baik atau enggak. Pernah, suatu hari, aku tanya tentang cowokku. Dan ketika dia terawang, katanya cowokku ini orangnya bla 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 bla. Dan semuanya benar. Beberapa kali aku sering-sering nanya masalah percintaan sama kakak sepupuku ini. Dia sekarang jadi bisa nerawang orang, tapi hanya keluarga saja yang mau dia bantu. Orang-orang belum ada yang tahu kemampuannya, kecuali guru-guru dan keluarga-keluarganya. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Maaf kalau lama menyelesaikannya ya. Sebenarnya masih ada part yang belum aku ceritakan, tapi karena berburu lupa, jadi lewat saja. Mungkin lain waktu akan diceritakan.